Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunialah kita semua masih diberikan kenikmatan berupa keimanan dan kesempatan, keimanan dan keislaman serta kesempatan, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar bersama. Meskipun kita hanya terbatas oleh jarak waktu karena kita masih berada pada masa pandemi. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dan kemudian kita bisa kembali berkuliah secara formal kembali. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena ini adalah pertemuan pertama atau the first meeting for us. Ini adalah pertemuan pertama untuk kita semua. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian bisa lihat di layarnya. Saya sudah screen, ini sedikit profil saya. Nah, nama saya adalah Abdan Syakur, adalah seorang mahasiswa IAIN Kendari. Kemudian CEO of IAIN Kendari, kemudian alumni MA Hidayatullah Parepare, anak dari Bapak Ishak Said dan Ibu Hajar SPD. Lahir di tahun IPA 23 Februari 2000. Alamat di BTN Green Park Kuato. Oke, saya coba untuk menyapa adik-adik sekalian yang ada di Zoom. Nah, itu ada saudara Aslan, ya, apa kabar? Kemudian ada teman-teman yang lain, Irfan Ropani, bagaimana keadaannya? Sehat-sehat semua kan? Dan kemudian teman-teman yang lain. Oke, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fikih waris. Nah, di dalamnya nanti ada yang namanya pembagian waris. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Adik-adik, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kita di saat ini, di saat akhir-akhir zaman ini, begitu banyak permasalahan. Salah satu contohnya mengenai yang namanya waris mewarisi. Dalam masyarakat kita sangat banyak, namun jarang muncul di permukaan mengenai pembahasan yang namanya pembahasan untuk membahas secara terperinci apa itu wasiat, apa itu waris. Beberapa sebab diantaranya karena ini masalah yang sensitif dan dianggap sebagai aib di kalangan masyarakat kita, di mana ketika seorang mendalami yang namanya ilmu waris itu dianggap sebagai aib. Padahal ini adalah untuk menertibkan kita sebagai umat Islam. Kemudian teman adik-adik sekalian, setelah ada pihak yang mendamaikan atau kesepakatan yang berdasarkan konsep win-win solution, di sini jadi ketika orang yang dapat bisa memenangkan perdebatan tersebut di kalangan keluarganya, maka dia akan mendapatkan waris tersebut. Nah, ini sebenarnya adalah metode-metode yang tidak seharusnya diterapkan di kalangan kita. Kemudian adik-adik sekalian, di slide selanjutnya, di sini kemudian dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza' min ummati. Ini apa artinya adik sekalian? Di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata bahwasanya
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Hurairah." Di sini kemudian Rasulullah SAW menyeru kepada Abu Hurairah. Apa yang Nabi katakan? Dia kata, Nabi SAW mengatakan, "Ta'allamul faraid." Yaitu pelajari yang namanya ilmu faraid. Khususnya di dalamnya nanti akan terdapat ilmu tentang mawaris, ilmu tentang warisan. Karena kenapa? Fa innahu nisful ilm. Karena sesungguhnya di dalamnya ialah sebagian dari ilmu pengetahuan. Nisful ilm, seperdua dari ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Kemudian lanjut yang lagi, wahuwa yunsa. Kemudian dia orang-orang banyak akan melupakannya. Wahuwa awwalu syai'in yunza' min ummati. Nah, kemudian di sini kemudian dijelaskan lagi adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Jadi ilmu yang akan hilang nanti, yang akan diambil Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu tentang mawaris, ilmu tentang faraid. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau adik-adik sudah nampak, sudah melihat ilmu ini sudah tidak ada lagi, tidak dipergunakan lagi, tidak diamalkan lagi, hati-hati. Ini mungkin sudah menjadi tanda-tanda akhir zaman. Kemudian adik-adik sekalian, dijelaskan lagi di dalam di slide kedua, slide selanjutnya. Begitu banyak ayat-ayat dan kitab-kitab rujukan mengenai hal ini, hal mengenai tentang mawaris. Pertama ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 7, kemudian An-Nisa ayat 11 sampai 12, kemudian ada An-Nisa ayat 76. Kemudian juga dijelaskan dalam kitab fikih Syafi'i Matan Ghayan wa Taqrib Matan Abi Syuja. Kemudian juga ada pada kitab Sunnah Sayyid Sabit. Sebelum saya bacakan, ada perlu ketahui salah satu materi ilmu pengetahuan yang dijelaskan secara detail itu adalah materi atau ilmu pengetahuan tentang faraid. Kita bandingkan misalnya dengan amalan-amalan ibadah, ilmu-ilmu ibadah yang lainnya, kemudian tidak dijelaskan secara terperinci. Yang kemudian pada pembahasan tentang faraid, kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian memperincikan secara detail bagaimana kemudian pembagian warisan kepada anak, bagaimana pembagian kepada cucu-cucunya, cicit-cicitnya, semua sanak keluarganya, kemudian Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita. Di sini kita dituntut untuk mendalami ilmu pengetahuan tersebut, karena sudah banyak para fuqaha, sudah banyak para muhaddisin, sudah banyak para ulama terdahulu kemudian sudah berupaya untuk membuat sebuah terobosan baru, membuat sebuah terobosan dengan menulis begitu banyak kitab-kitab. Tugas kita hanya untuk membacanya saja dan kemudian memahaminya, supaya kita terlepas dari apa tadi yang saya bacakan, kata Nabi SAW tentang ilmu waris nanti akan hilang, akan banyak umat Islam akan melupakannya. Dan adik-adik perlu ketahui bahwa salah satu cabang ilmu atau salah satu ilmu yang kemudian banyak disampaikan dalam Al-Quran juga itu mengenai tentang faraid, khususnya masalah utang piutang. Kemudian dalam surah Al-Baqarah kemudian dijelaskan satu halaman penuh itu membahas tentang surah Al-Baqarah saja, membahas tentang utang piutang tersebut. Satu halaman penuh kemudian membahas masalah utang piutang tersebut. Kemudian kita kembali lagi dalam Quran surah An-Nisa ayat 7, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa." Artinya ya sekalian, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyaknya menurut bagian yang telah ditetapkan. Di sini ada sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memperincikan bahwa anak laki-laki punya bagian, kemudian anak perempuan sudah juga punya bagian. Berbeda dengan pada zaman jahiliyah. Kemudian di sini
kemudian anak perempuan kemudian tidak dipedulikan, tidak mendapatkan hak kewajiban. Yang kemudian datangnya agama Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin, kemudian membagi haknya, hak yang untuk anak laki-laki dan haknya untuk anak-anak perempuan. Kemudian adik-adik sekalian, dilanjutkan juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisa'un fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana aliman hakima. Jadi adik-adik sekalian, kemudian di sini dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memperinci secara detail ketika anak ini ditinggalkan oleh bapaknya berapa bagiannya, ketika anak laki-laki ini ditinggalkan oleh ibunya berapa bagiannya. Kemudian insya Allah nanti di akhir perkuliahan ini kita kemudian akan menjelaskan bagaimana persenan untuk pembagian hak warisan tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi adik-adik sekalian. Di slide selanjutnya kemudian masih dilanjutkan juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 176. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. In amru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim." Di sini juga dalam Quran An-Nisa kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan lagi secara terperinci pembagian hak warisan tersebut. Insyaallah juga kita akan perdalam di akhir perkuliahan nanti. Kemudian teman-teman yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya gambarkan bagaimana sistem pembagian waris di masa jahiliyah. Dalam bidang pembagian harta warisan, mereka berpegang teguh kepada adat istiadat yang sudah mereka lakukan secara turun-temurun, secara tahun bertahun, yang telah dibereskan oleh nenek moyang mereka. Menurut ketentuan yang telah berlaku bahwa anak yang belum dewasa dan anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tuanya yang meninggal. Bahkan ada satu kejadian, ada satu fenomena pada saat itu ketika seorang ayah meninggal, kemudian meninggalkan istri dan meninggalkan anaknya, maka istrinya ini bisa diwariskan kepada anaknya. Ini naudzubillah wa naudzubillahi min dzalik. Sungguh kebodohan yang sangat nyata. Kemudian juga inilah salah satu ibrah kenapa agama Islam ini turun di turun pada bangsa Arab atau Mekah secara khususnya, karena begitu besar kebodohan kejahilian pada saat itu di negeri mereka, sehingga turunlah agama Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Kemudian juga di sini yang mendapat hak waris pada masa jahiliyah, yang pertama itu adalah keluarga. Di sini keluarganya terbatas hanya untuk anak laki-laki, saudara laki-laki serta paman dan anak paman saja. Kemudian anak perempuannya tidak dapat, saudara perempuannya juga tidak dapat. Kemudian adik-adik sekalian, yang kedua karena adanya perjanjian. Bahkan ada perkataan yang mengatakan pada saat itu sebuah sumpah atau sebuah perjanjian yang mengatakan dami damuka wa hatmi hatmuka tarithuni wa arithuka wa tutlabu bi wa utlabu bika. Apa artinya adik-adik sekalian? Dami damuka wa hatmi hatmuka. Darahku dan darahmu, pertumpahan darahku, pertumpahan darahmu. Kemudian tarithuni wa arithuka. Kamu mewarisi hartaku, aku pun mewarisi hartamu. Wa tutlabu bi wa utlabu bika.
kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku, dan aku pun dituntut darahku karena tindakan terhadapmu. Nah, ini salah satu bentuk kebodohan kejahilian pada saat itu. Karena kenapa? Dengan mereka melakukan perjanjian, kemudian dia berwasiat, kemudian kemudian dia hak waris tersebut jatuh kepada yang dia sudah wasiatkan. Seperti itu. Kemudian adik-adik sekalian, yang ketiga, karena anak angkat atau adopsi, budaya populer saat ini. Nah, jadi pada saat itu juga hak waris juga bisa didapatkan untuk anak angkat. Sementara di dalam agama kita, agama Islam khususnya, anak angkat itu tidak berhak untuk mendapatkan yang namanya warisan. Seperti itu adik-adik sekalian. Tetapi ketika sudah ada wasiat sebelum orang tuanya meninggal, orang tua angkat yang meninggal, ada wasiat yang mengatakan bahwa demikian saya wasiatkan, demikian rupiah untuk anak angkat saya ini. Nah, ini maka berhak untuk dikeluarkan dulu sebelum dibagikan hak waris untuk anak-anak kandung yang lainnya. Kemudian adik-adik sekalian, di Indonesia juga begitu berperannya para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang ada di Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan ini, kemudian sudah menyusun tentang undang-undang hukum perdata. Bisa kita dengar KUHP. Nah, dalam KUHP ini sebenarnya kalau kita analisis, dengan ini mengambil dari syariat-syariat yang ada dalam agama kita. Contohnya, harta waris baru terbuka dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi suatu kematian. Nah, ini pasal 830 KUHP Perdata. Kemudian yang kedua juga, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. Pasal 832 KUHP Perdata. Nah, ini contoh kecilnya yang mengambil dari landasan agama kita, mengambil hukum dari agama kita atau berambil sumber dari agama Islam. Nah, ini juga salah satu peran ulama-ulama terdahulu. Kita harus betul-betul mendoakan para ulama terdahulu yang dimana memperjuangkan agama ini, khususnya para parlemen yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian merumuskan undang-undang seperti ini. Kemudian adik-adik sekalian, di sini kemudian saya akan menjelaskan tentang waris di masa Islam atau yang bisa kita biasa kenal dengan ilmu al-faraid. 4 prioritas hak harta warisan. Nah, secara berurutan adik-adik sekalian bisa digambarkan seperti ini. Yang pertama, digunakan untuk keperluan kepengurusan jenazah. Contohnya misalnya kita harus keluarkan dulu uang untuk pembiayaan pengurusan jenazah, misalnya pembelian kain kafan, kemudian biaya penguburan, kemudian biaya pengantaran jenazah, kita harus keluarkan dulu sebelum membagikan hak warisan tersebut. Yang kedua, membayar seluruh hutang orang yang meninggal. Kita lunasi dulu, misalnya orang tua kita meninggal, kita lunasi dulu utang-utang orang tua kita sebelum kita membagikan warisan tersebut. Kemudian yang ketiga, menunaikan wasiat orang yang meninggal tersebut sepertiga dari hartanya. Misalnya, adik-adik sekalian tadi yang saya bilang, ketika dia misalnya mempunyai anak angkat, kemudian sudah mewasiatkan, ini bagiannya, maka tuntutan bagi keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris mengeluarkan warisan tersebut, terlebih mengeluarkan mengeluarkan wasiat tersebut. Ini haknya, ini hak dari si anak angkat tersebut, kita keluarkan dulu. Kemudian yang keempat, kemudian sisa dari semua yang tadi sudah dikeluarkan, misalnya dari biaya pengurusan jenazah, kemudian membayar hutang, kemudian mengeluarkan wasiat. Di sini kemudian yang keempat, sisanya kemudian dibagikan kepada ahli waris. Insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana pembagian warisan tersebut. Di sini kemudian adik-adik sekalian, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa adik-adik semua. Ini saudara Irfan Nurpani, bagaimana kabarnya? Bagaimana, sudah paham tentang apa yang saya jelaskan? Serta teman-temannya, alhamdulillah partisipannya sudah lumayan banyak. Mungkin yang belum masuk ini karena mungkin terbatasi oleh jaringan atau terkendala atau ada uzur yang sangat mungkin tidak bisa ditinggalkan. Oke adik-adik sekalian, kita lanjut lagi pada rukun dan sebab warisan. Ini juga kita harus tahu apa rukun-rukunnya, kemudian apa sebab-sebab kemudian bisa terjadi yang namanya pembagian warisan tersebut. Yang pertama, rukun warisan. Yang pertama adalah adanya ahli waris. Ini sudah jelas. Ada orang yang ditinggalkan. Ahli warisnya siapa? Mungkin anaknya, mungkin
anak laki-laki, anak perempuannya, istrinya, bapaknya, neneknya, atau mamanya, atau kakeknya. Nah, itu kemudian adanya ahli waris. Yang kedua, adanya yang meninggal. Nah, sudah jelas, sudah barang jelas. Kalau tidak ada yang meninggal, maka tidak ada yang namanya warisan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, adanya harta warisan. Nah, ini juga salah satu komponen yang sangat penting, karena kalau tidak ada harta warisan, bagaimana untuk membagikannya? Nah, seperti itu. Harta warisan ini bukan hanya sebatas pada uang saja, tetapi bisa juga berupa perkebunan, berupa persawahan, berupa tanah, kepilingan tanah, mungkin dia memiliki emas, mungkin dia memiliki perak, atau harta-harta simpanan lainnya. Ini kemudian bisa menjadi harta warisan, kemudian bisa dibagikan secara adil kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta tersebut atau ahli warisnya. Kemudian yang kedua, sebab terjadinya waris. Yang pertama, karena nasabnya. Ada silsilah keluarganya, ada silsilah hubungan darahnya. Misalnya ayah kepada anak, ayah kepada anak perempuan, ayah kepada kakek, ayah kepada ayahnya, ayah kepada ibunya, ayah kepada istrinya. Yang kedua, karena pembebasan budak. Nah, ini alhamdulillah pada zaman kita ini sudah tidak ada yang namanya pembudakan. Yang ketiga, karena adanya pernikahan yang sah. Nah, ini adik-adik sekalian, perlu khususnya para adik-adik perempuan betul-betul harus menjaga dirinya. Bila yang masih kos, mungkin ini sangat rentan, begitu banyak fitnah di kalangan para pemuda dan pemudi. Kemudian adik-adik betul-betul harus berhati-hati dengan yang namanya fitnah. Nah, karena ketika pernikahan adik-adik sudah tidak sah, misalnya hamil luar nikah, maka anak yang dilahirkan itu tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, ini harus betul-betul adik-adik berhati-hati. Kemudian syarat waris. Waris terjadi jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kematian si mayit atau hilang tidak ditemukannya lagi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, adanya ahli waris yang masih hidup meskipun di dalam kandungan. Ini misalnya seorang ibu yang kemudian seorang ayah kemudian meninggal, kemudian istrinya melahirkan. Nah, anak yang ada di dalam rahim ibunya itu berhak untuk mendapatkan ahli waris karena dia sudah hidup, tetapi belum keluar dari rahim ibunya. Yang ketiga, tidak adanya penghalang waris. Yang pertama itu budak, yang kedua terbukti membunuh si mayit, kemudian yang ketiga berbeda agama atau dia murtad. Nah, ini ada 3 poin yang harus betul-betul kita antisipasi. Yaitu tidak ada penghalangnya waris, yang tadi saya ulang lagi, budak, kemudian terbukti membunuh mayit. Nah, ini begitu banyak ini sudah banyak terjadi di lingkungan kita. Misalnya untuk mendapatkan harta warisan kemudian dia membunuh orang tuanya, membunuh ayah, membunuh ibunya. Ini naudzubillah wa naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian di sini saya akan mulai mendeskripsikan ahli waris untuk laki-laki. Ahli waris untuk laki-laki itu adalah yang paling terdekatnya ialah anak laki-lakinya. Kemudian yang kedua, cucu laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Kemudian ayahnya, kemudian kakek dan seterusnya, kemudian saudara laki-lakinya, dan anak laki-laki, saudara laki-lakinya atau biasa keponakannya. Kemudian pamannya, suaminya, kemudian bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Bisa teman-teman buka lagi di slide selanjutnya. Untuk ahli waris perempuan itu ada 7. Yang pertama anak perempuannya, kemudian anak perempuan dari anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah, serta ibunya, nenek dan seterusnya ke atas, saudara perempuannya, istri dan bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Ini juga adik-adik harus ketahui, ahli waris yang tidak akan terhalang untuk mendapatkan warisan. Yang pertama itu adalah suami dan istri. Yang kedua adalah ayah dan ibu. Yang ketiga adalah anak kandung, anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, ketika salah satu ini tidak ada, bisa mengambil dari misalnya ayah pamannya. Nanti kita akan jelaskan secara terperinci. Jadi intinya jadi inti dari pembagian warisan itu adalah untuk suami dan istri, ayah dan ibunya, dan anak kandungnya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Insya Allah kita akan jelaskan pembagian untuk anak laki-laki berapa persen, untuk anak perempuan berapa persen.
Kemudian di sini jenis waris itu ada dua. Ada yang namanya ashabul furud. Ashabul furud. Kemudian ada juga yang namanya asabah. Asabah. Oh ya, kita lupa tulis tanggalnya ya, Adik. Tanggal berapa sekarang, Adik? Oh ya, tanggal 26 bulan 6 2021. Sekarang malam Senin, malam Ahad. Oke, kita kembali lagi. Jenis-jenis warisan. Jenis warisan yang pertama ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Ashabul furud yaitu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam ketentuan Islam. Kemudian yang kedua, apa itu asobah? Asobah itu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan kepada ashabul furud. Sudah jelas ya. Ashabul furud ini adalah orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan oleh syariat kita, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bagaimana berapa persen yang didapatkan oleh anak perempuan, bagaimana berapa persen yang didapatkan oleh seorang ibu, dan seterusnya. Kemudian ini sudah dicatat dan kemudian sudah dijelaskan secara terperinci oleh para ulama, para yang ahli pada ahli mawaris. Kemudian asobah. Ini asobah ketika ashabul furud sudah dibagikan secara sempurna, kemudian sisanya untuk asobah. Insya Allah kita akan jelaskan siapa saja yang masuk ke dalam ashabul furud, kemudian siapa juga yang masuk pada kategori asobah. Kemudian di slide selanjutnya adik-adik sekalian. Oke, adik-adik sekalian, di sini saya akan perincikan lagi. Yang pertama mengenai ashabul furud. Adik-adik bisa juga lihat di slide nanti yang telah sudah saya share di Zoom. Ashabul furud itu pembagiannya ada yang 1/2, kemudian ada yang 1/4, ada yang 1/8, 2/3, kemudian 1/3, dan ada pula 1/6. Sini sedikit saya jelaskan untuk yang ashabul furud yang mendapatkan 1/2. Itu salah satu contohnya anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu, saudari perempuan sebapak dan seibu, saudari perempuan sebapak, suami jika tidak memiliki anak, atau cucu laki-laki. Mungkin adik-adik nanti bisa screen saja gambar slide yang sudah saya kirimkan, bisa di screen, kemudian nanti bisa dihafal-hafalkan seperti itu. Untuk kemudian pembagian ashabul furud 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6, 1/6. Yang mendapatkan 1/6 ada 7. Yang saya sebutkan salah satunya saja. Ibu jika memiliki anak atau cucu, atau memiliki 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kita lanjutkan selanjutnya. Kemudian di sini asobah. Siapa saja asobah itu? Atau asobah yang tadi saya jelaskan, orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta yang diserahkan oleh pada ashabul furud. Tadi ketika ashabul furud pembagiannya sudah kita bagikan secara adil, kemudian bisa beralih kepada asobah. Ini asobah siapa saja? Asobah yang pertama adalah anak laki-laki, anak kandung laki-laki. Yang kedua, anak dari anak laki-laki, atau biasa kita sebut dengan istilah cucunya. Kemudian yang ketiga, bapaknya. Yang keempat adalah kakeknya yang ke atas. Kemudian kita ke samping lagi, saudara laki-laki sebapak dan seibunya. Kemudian saudara laki-laki sebapak. Ini misalnya kalau bapaknya punya 2 istri. Ini saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seibu, atau bisa kita istilahkan dengan keponakannya. Siapa keponakannya itu berhak, itu sebagai asobahnya. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak atau keponakannya. Kemudian yang ke-9 pamannya, anak pamannya, atau biasa kita tahu adalah sepupu kita siapa. Kemudian yang ke-11, jika tidak didapati asobah, baru beralih ke bekas budak yang dimerdekakan. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Di dalam mempelajari yang namanya mewaris juga ada yang namanya penghalang untuk mendapatkan warisan tersebut. Apa dengan istilah hajib atau penghalang dalam waris. Itu terdapat 5 poin. Yang pertama,
nenek terhalang mendapatkan waris jika kita masih memiliki ibu. Nah, begitu juga dengan kakek. Kakek akan terhalang untuk mendapatkan warisan jika kita masih memiliki ayah. Nah, kemudian yang ketiga, saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan warisan jika masih ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, ayah dan kakek ke atas. Seperti itu adik-adik sekalian. Yang keempat, saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki atau ayahnya. Nah, kita harus garis bawahi. Saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan warisan jika kita masih memiliki anak laki-laki atau anak perempuan atau bahkan masih memiliki ayah. Yang terakhir 5. Saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Nah, kemudian adik-adik sekalian bisa adik-adik lihat, saya sudah share di Zoom, ada slide-nya ini. Adik-adik bisa lihat pembagian dari harta warisan ini si mayit yang garis kuning adik-adik sekalian. Ada sudah jelas pembagian anak perempuan berapa persen, anak laki-laki juga berapa persen yang sebagai asobahnya. Begitu pula dengan saudari ibu, istrinya, suaminya. Seperti itu. Ini sudah ada pembagiannya berapa persen dia dapatkan. Kemudian kita akan jelaskan secara terperinci di slide selanjutnya. Adik-adik sekalian, untuk lebih jauh memahami bagaimana bentuk pengaplikasian dalam pembagian hak waris ini, insya Allah kita akan membuat satu contoh. Untuk lebih memahami bagaimana bentuk pengaplikasian dalam metode pembagian warisan ini, insya Allah saya akan mengajarkan satu contoh soal. Satu contoh soal ya dalam pembagian waris. Bisa kita contohnya diketahui. Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dari anak laki-laki. Bagaimana pembagiannya? Misalnya kita tulis diketahui seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan satu orang istri. Jadi yang meninggal adalah suaminya. Suami meninggal. Kemudian meninggalkan satu orang istri. Meninggalkan satu istri. Dan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Satu orang laki-laki dan satu orang anak perempuan. Satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Satu anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dari anak laki-laki. Ini anak perempuannya, anak dari anak laki-lakinya. Ini anak dari ini ya. Bagaimana cara pembagiannya? Jadi cara pembagiannya, kita keluarkan dulu ashabul furudnya. Ashabul furudnya yang mana? Ini tadi saya sudah sampaikan kepada adik-adik. Ashabul furudnya adalah istrinya. Ini istrinya, kita petakan dulu. Ini adalah ashabul furudnya. Ashabul furudnya. Kemudian yang mana asobahnya? Asobahnya ialah satu anak laki-laki. Ini adalah asobah. Asobahnya. Bagaimana cara pembagiannya? Kita buka lagi pada ketentuan yang sudah ada. Bagaimana pembagian untuk satu istri? Untuk satu istri pembagiannya ialah 1/8. Kemudian
anak laki-lakinya mendapat berapa persen? Yaitu sisa dari pembagi. Setelah istri sudah diberikan 1/8, maka sisanya sepenuhnya milik anak laki-lakinya. Pertanyaannya, bagaimana untuk pembagian anak perempuan dari anak laki-laki ini? Pembagiannya ialah seperti ini. Kita kembali lagi. Ini kan posisinya sebagai cucu. Tadi kita sudah jelaskan, yaitu ada yang namanya istilah hajib atau yang terhalang. Karena kenapa? Karena adanya anak laki-laki. Sehingga cucunya ini tidak dapat karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini adalah ayah dari si cucu tersebut. Maka si cucu perempuan ini tidak berhak untuk mendapatkan warisan karena posisinya sebagai hajib. Jadi 1/8 dari pembagian belum istri, maka total yang didapatkan dari anak laki-laki ialah 7/8 harta. Mungkin ini adik-adik sudah bisa memahami. Oke, saya berikan kesempatan untuk adik-adik untuk bertanya. Saya lihat partisipan di Zoom ya. Oke, alhamdulillah sudah sekitar 20 partisipan. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya. Mungkin mengenai contoh soal yang lain. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oh ya, ini dari saudari adik kita, saudara Irfan Ropani. Soalnya, ini soalnya sangat bagus ya. Pertanyaannya, bagaimana ketika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan satu anak perempuan dan bapaknya? Bagaimana? Oke, kita akan jelaskan. Sekarang yang meninggal adalah anak laki-laki. Meninggal. Kemudian meninggalkan satu anak perempuan. Dan meninggalkan bapaknya. Oke, kembali kepada dasarnya. Kita harus petakan dulu berapa persen yang didapatkan untuk anak perempuan, berapa persen untuk didapatkan oleh bapak. Kita petakan dulu yang mana di sini ashabul furudnya, di mana di sini asobahnya. Ashabul furudnya di sini ialah dari anak perempuan. Yang tadi saya sudah sampaikan pembagian dari ashabul furud. Ini dia masuk dalam kategori ashabul furud. Kemudian mana asobahnya? Asobahnya ialah bapak. Yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Bapak itu termasuk pada golongan asobah. Oke. Bagaimana pembagiannya? Kita kembali lagi pada ketentuan yang sudah ada, yang sudah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian sudah dicatatkan oleh para ulama atau para yang ahli dalam bidang al-mawaris, khususnya pada keilmuan ilmu al-faraid. Ketentuannya ialah untuk satu anak perempuan berhak mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. 1/2. Untuk kemudian berapa persen yang didapatkan oleh bapak dari yang meninggal, dari anak laki-lakinya? Yaitu yang berhak didapatkannya ialah 1/6. Mendapatkan 1/6 tambah sisa dari, misalnya ketika harta sudah dikeluarkan untuk ashabul furudnya dari anak perempuan dari 1/2, sisanya kemudian berhak untuk didapatkan oleh si bapak dari si mayit itu. Jadi sisa dari ashabul furud. Seperti ini rumus selengkapnya. Oke, alhamdulillah, karena kita juga adik-adik sekalian kita dibatasi yang namanya waktu. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan lagi secara terperinci bagaimana detail pembagian mengenai pembagian dalam warisan, karena ini adalah
salah satu ilmu yang betul-betul secara detail, kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan secara detail. Dan begitu banyak juga pada kitab-kitab yang membahas mengenai pembagian faraid ini, khususnya dalam bidang keilmuan al-mawaris. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Tadi untuk penanya yang sudah bertanya, insya Allah ada reward yang akan saya berikan untuk bentuk apresiasi saya pada saudara penanya tadi. Insya Allah nanti hadiahnya bisa diambil di ruangan Bapak nanti. Datang saja di ruangan Bapak, nanti ambil, saya kasihkan hadiahnya atau rewardnya. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Ketika ada kelebihan dan kekurangannya itu datangnya dari Bapak pribadi. Ketika ada kelebihannya atau kesempurnaan yang telah saya sampaikan, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Teman ikhwani wa akhwati fillah, karena kita juga dibatasi oleh namanya waktu. Alhamdulillah ini kita sudah mempelajari yang namanya ilmu faraid, khususnya dalam permasalahan mawaris. Alhamdulillah kita sudah mempelajarinya mulai dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian pembagiannya bagaimana, kemudian contoh soalnya bagaimana. Itu sudah alhamdulillah kita sudah pelajari. Dan juga sudah ada satu penanya tadi oleh saudari Irfan Ropani, kita ucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Jadi teman-teman ikhwan wa fillah, sebagai kesimpulan pada perkuliahan kita kali ini, jadi ilmu mawaris itu sangat penting untuk kita pelajari. Karena kenapa teman-teman ikhwan wa fillah? Karena kita melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, banyak umat yang terpecah belah karena kesalahpahaman atas dalam pembagian waris. Yang seharusnya pembagian waris ini sudah bisa kita kendalikan karena Rasulullah SAW sudah mengaturnya. Sudah malas para tabiin, para ulama-ulama sudah membuat yang namanya kitab-kitab mengenai waris. Ada ilmu mawaris, ilmu faraid. Ini kemudian ulama-ulama sudah menyiapkan untuk kita, untuk umat yang akan datang. Di sini kita harus mengambil manfaat dari ilmu-ilmu para ulama tersebut. Agar apa? Agar kehidupan kita menjadi tertib, agar kehidupan kita menjadi berkah. Berkah kenapa? Karena kita sudah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehidupan kita menjadi berkah. Karena kenapa? Karena kita sudah menghidupkan amalan, kita sudah menghidupkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, untuk dimana kita disyariatkan untuk membagi yang namanya warisan tersebut. Jadi saya cukupkan perkuliahan kita pada kali ini. Kelebihan dan kekurangannya tolong dimaafkan, karena tidak ada manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kullun nas, setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya kesalahan. Undur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.